Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita semuanya dalam keadaan baik dan sukacita, dan pasti kita merasakan kebahagiaan di hari Minggu yang ceria ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur pagi ini. Tuhan memberkati kami. Mohon hikmat dan marifat-Mu membuka hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa terasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tema bulan Agustus yang akan kita renungkan selama 1 bulan ini adalah berjuang di dalam kebenaran. Berjuang dalam kebenaran. Nah, ketika bangsa kita merebut kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan sungguh luar biasa. Banyak memakan korban, baik itu harta, tenaga maupun nyawa. Di dalam merebut kemerdekaan itu diperlukan sebuah perjuangan yang keras dan penuh dengan pengorbanan yang luar biasa dari seluruh anak bangsa. Dan demikian juga ketika kita sebagai orang percaya, orang-orang yang telah mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan itu juga direbut melalui sebuah proses yang sangat panjang, bahkan juga melalui satu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, perjuangannya itu yang luar biasa atas kehidupan kita, sehingga kita beroleh kemerdekaan yang sejati. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita? Saya akan membacakan firman Tuhan pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan kepada kita sekalian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita harus hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka berarti kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup sebagai orang merdeka berarti kita mau meninggalkan dosa yang begitu merintangi di dalam kehidupan kita. Hidup sebagai orang merdeka berarti kita harus rela menanggalkan segala keinginan-keinginan kedagingan kita untuk menuruti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Rasul Petrus sebelum dia bertobat dan percaya kepada Tuhan, dia adalah orang yang sangat pemarah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ketika Tuhan Yesus akan dihakimi, Petrus pernah memotong telinga orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Bayangkan, kita bisa melihat bagaimana keberadaan perangai Petrus sebelum dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diserahkan kepada Tuhan, belenggu-belenggu
dosa, belenggu-belenggu kedagingan, karakter-karakter yang dahulu tidak bisa bertumbuh di hadapan Tuhan, dia tinggalkan, dia lepaskan bersama dengan kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kemudian dia boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat hidup sebagai orang yang merdeka, kita harus menanggalkan dosa, menanggalkan kedagingan kita untuk hidup seturut sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua mengatakan, karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Sungguh luar biasa bahwa ketika kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya. Hidup kita senantiasa perlu terus tekun mempercayakan diri kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Diperlukan suatu perjuangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tekun memikul salib, tekun di dalam mengiring Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendaknya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya untuk mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Kata hamba adalah budak, pelayan, ataupun pesuruh. Budaknya Tuhan, budaknya Allah yang kita sembah, atau pesuruh Tuhan, atau pelayan Tuhan. Itulah kata hamba. Nah, terkadang kita berpikir bahwa banyak orang punya pandangan hamba Allah itu hanyalah seorang pendeta yang sekolah menjadi pendeta. Sedangkan jemaat yang tidak menjadi pendeta itu bukan hamba Allah. Nah, pendapat ini perlu kita pertimbangkan lagi. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita semuanya adalah hamba Allah. Jadi ketika kita memiliki pandangan seperti itu, akhirnya kita berpikir bahwa yang hanya melakukan kehendak Allah itu hanyalah pendeta, karena pendeta terpanggil menjadi hamba Allah, sedangkan jemaat tidak. Hamba Allah ini ditekankan kepada semua orang, apapun profesi Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara ada di pemerintahan? Apakah Bapak Ibu Saudara ada di swasta? Apakah Bapak Ibu Saudara bekerja menjadi pengusaha? Kita semuanya adalah hamba Allah. Kalau kita semua hamba Allah, berarti kita semuanya harus tunduk kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karenanya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu lagi hidup di dalam kedagingan. Kita serahkan di dalam kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai satu kesimpulan di dalam khotbah saya pada pagi hari ini, bahwa kemerdekaan itu adalah terbebas dari segala belenggu-belenggu dosa. Belenggu dosa mengikat di dalam segala kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Belenggu dosa mengikat di dalam segala kehidupan setiap orang percaya.
Tuhan Yesus mati untuk kita, menyelamatkan kita, memerdekakan kita, mengubah di dalam kehidupan kita. Dan di saat itulah kita sebagai orang percaya harus hidup memuliakan namanya, hidup menjadi orang merdeka, hidup menjadi hamba Allah. Di dalam Roma dikatakan, Roma 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat yang ke-14 mengatakan begini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan, dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, hidupnya pasti akan beroleh kemenangan. Kemerdekaan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian melalui perjuangannya di kayu salib. Kita sebagai orang percaya juga harus tetap berjuang meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan apa yang mengikat di dalam kehidupan kita, dan hidup sebagai orang merdeka, hidup sebagai orang yang menjadi hamba Allah. Selamat berjuang, dan kita pasti akan menang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.